Halo guys, selamat datang. Kali ini kita ada rakitan budget menggunakan GTX 1660 Super dan Cube Gaming Yas yang sudah saya bahas di konten sebelumnya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Sebelum mulai, iklan dulu ya guys ya. Rakit PC gaming udah ganteng begini, Windows-nya bermodal juga dong. Nggak mahal bosku. Kunjungi acdkey.com, link di deskripsi. Dapatkan promo menariknya. Lebih hemat lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleco. Gunakan kode KO25, Windows 10 Pro AMK bisa Anda dapatkan dengan harga $16 saja. Ada banyak metode pembayaran instan yang bisa dipilih. Setelah pembayaran, kode akan dikirim ke email. Tinggal masuk ke menu Activation, pilih Enter Product Key atau Change Product Key. Copy paste, klik Activate. Windows aktif dan Anda bisa menikmati semua fiturnya. Kode diskon KO25 juga berlaku untuk produk lainnya, misalnya Office 2019, hanya $50 saja setelah diskon. Baiklah, ini adalah beberapa part yang akan kita pakai pada rakitan kali ini. PC gaming under 6 juta dengan menggunakan GTX 1660 Super, prefer CPU Intel. Langsung saja ke Intel. Ini adalah i5-10400F, 6 core 12 thread dengan maksimal speed 4,3 GHz. PCIe Gen 3, kurang lebih ini setara Ryzen 5 3600. 10400F ini masih diproduksi Intel guys, alias belum discontinued, sehingga masih mudah kita temukan yang kondisi baru, terutama yang tray seperti ini. Karena CPU kita tray saja, maka di sini ada cooler budget Deepcool CK11508. Ini heatsinknya minim sebenarnya, mirip Cooler Master i30. Heatsink yang kontak dengan permukaan CPU hanya segini guys. Jadi ini cocoknya untuk CPU TDP 65W ke bawah saja, untuk PC Office sebenarnya. Selanjutnya Mobo, ada ASRock H410M HM2 SE. Mobo ini juga baru, fresh dari pabrik walaupun chipsetnya termasuk jadul. Khusus H410M tipe ini hanya support Gen 10 saja guys. Dan sampai sekarang, BIOS yang digunakan masih versi pertama, belum ada update. PC ini memang tidak ada rencana upgrade, hanya untuk hiburan, gaming paling bola saja. Sehingga RAM 2x8GB 3000 MHz dari Patriot Viper sudah sangat cukup. RAM ini second kondisi 98% guys. RAM termasuk part yang awet, walaupun nggak beda jauh dengan harga RAM baru, tapi hemat sampai 150.000 tentunya cukup berarti. Selanjutnya storage utama kita ada Vision Hyper NVMe 256GB. Kalau dilihat ini termasuk NVMe Gen 3 tercepat ya bro. 3500 Mbps di sini dituliskan, yang mana merupakan top speed dari PCIe Gen 3 sendiri. Nanti kita cek guys, apa iya. Next power supply ada First Player ACK 550/80+. Sepertinya power supply budget keluaran terbaru banyak yang tidak full range guys. Saya pernah cek FSP Vita BD 650, Cooler Master MWEV 3550, dan juga power supply satu ini. Saya juga tidak tahu apakah full range AC input 100-240 volt lebih baik dari 200-240 volt. Tapi rasanya kalau listrik di rumah atau daerah Anda nggak pernah di bawah 200 volt, PSU dengan range 200-240 sepertinya bakal lebih baik dan lebih awet gitu. Ya karena spek dan komponen dalamnya memang khusus handle listrik 200-240 volt. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar. By the way, kabel-kabelnya keren bro. Emboss, apa itu istilahnya? Harusnya di-includekan kabel COM sekalian ya. Selanjutnya ada fan KYO Breeze White 3 pieces yang akan kita pasangkan ke Cube Gaming Yas. Casing yang menarik sekali. Pembahasannya sudah saya buat di konten terpisah. Minimalis, elegan, dan nggak kegedean. Airflow-nya sudah bagus. Saya lupa VGA, jadi ini adalah Gigabyte GTX 1660 Super Mini ITX. Sudah saya bahas juga di konten sebelumnya. Sepertinya 1660 Super ini bakalan jadi Lord Caspleng 2025 guys. Apalagi awal tahun ini, RTX 5000 series meluncur. Mungkin pertengahan tahun harga 1660 Super bekas bisa di bawah 1.500.000 kalau nggak ada mining club ya. Dari segi performa sendiri ini jos lah, game AAA resolusi 1080p medium sampai high libas saja. Sekarang mari kita lihat sekejap proses perakitannya. Sit back and relax.
Oke guys, langsung saja ke NVMe-nya. Dengan pengujian standar AS SSD di sini read speed-nya 2500 saja, tidak sampai 3500. Mungkin karena spek PC belum maksimal ya. Pengujiannya pun juga settingan default. 2500 Mbps untuk read itu sebenarnya kencang sekali ya, mengingat NVMe Gen 3 yang harganya mirip-mirip Vision Hyper ini read speednya rata-rata masih di bawah 2000 Mbps. Lanjut ke Unigine Heaven, pada pengujian yang saya lakukan didapatkan performa yang mirip dengan Ryzen 5 2600 justru. Pada game Resident Evil 4 Remake settingan sebagai berikut, kita bisa mendapatkan FPS 50-an lancar jaya. Begitu juga dengan God of War settingan original tanpa DLSS, bisa bermain nyaman di atas 60 fps. Di sini performa 10400F sebenarnya lebih tinggi dari Ryzen 5 2600, ya setara 3600 lah. Penyebabnya adalah Mobo yang hanya sanggup menjalankan i5 10400F di kecepatan 4 GHz saja atau 4000 MHz ya. Padahal 10400F bisa sampai 4,3. Meskipun hanya unggul tipis saja di benchmark Far Cry 5, tapi FPS lebih stabil dengan Core i5 10400F. Selanjutnya kita cek perbandingan pada Shadow of the Tomb Raider settingan high. FPS yang didapatkan sama, perbedaan yang bisa kita lihat di sini hanyalah suhu CPU atau prosesor saja. Maklum heatsink di cool yang kita pakai ya. Lebih tentram jika bermain game sekelas eFootball atau PES saja. Ya, owner PC ini katanya cuma mau main PES 2021 gitu. Di settingan high 1080p di sini VSync kita aktifkan saja biar FPS nggak mubazir, sesuai dengan refresh rate monitor dan tentu saja lebih hemat daya. Suhu maupun kerja yang dilakukan VGA juga bakalan lebih ringan. Baiklah guys, mohon maaf konten ini ringkas sekali karena keterbatasan waktu juga, tapi semoga tetap bermanfaat dan menambah referensi begitu. Apakah ini rakitan budget impian bagi Intel fanboy di budget under 6 juta? Atau ada rekomendasi spek yang lebih baik di harga under 6 juta? Silahkan berkomentar ya guys ya. Oke, sekian saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi.